Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NPM 2411012043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu menjelaskan terkait dengan audience insight atau performa dari iklan yang sudah kita lakukan kepada mitra yang kita pilih. Nah, di sini saya memilih mitra Kaladiska. Jadi ini adalah profil mitranya. Jadi mitra ini adalah sebuah toko atau UMKM yang menjual handmade aksesoris gitu, kayak gantungan kunci ini, gelang, kalung, dan sebagainya yang dibuat dengan manik-manik yang dibuat dengan sendiri. Nah, ini adalah akun Instagramnya. Jadi di sini kami memakai akun Instagram untuk melakukan promosi iklan. Dan ini adalah konten feed-nya dan ini adalah reels-nya. Jadi ini adalah reels dan feed yang saya buat sendiri. Jadi di feed ini saya memasukkan 3 konten. Ini konten pertama, ini yang kedua, dan yang ini ketiga. Jadi di sini adalah produknya. Saya edit seperti ini, lalu saya cantumkan harga dan dikasih ads juga. Dan reelsnya juga sama. Ini adalah video reels, cuma nggak bisa saya tampilkan di PPT ini. Cuma kalau memang ingin melihat, bisa dilihat di akun Instagramnya di sini. Ini saya memposting 2 reels dan mengiklankan 2 reels juga. Jadi total yang saya iklankan itu ada 5 konten, 3 feeds, dan 2 reels. Selanjutnya adalah konten activity. Jadi aktivitas konten ads-nya dari tanggal 7 September sampai 2 Oktober 2025 ini menghasilkan interaksi konten sebanyak 156, lalu ada klik tautan 40 klik tautan, lalu ada 263 kunjungan, lalu ada 12,6 ribu tayangan. Di sini kami bisa merich 12,6 ribu tayangan, lalu 3,8 ribu akun yang menjangkau postingan dan juga akun kami. Lalu ini adalah interaksi konten feeds-nya sebelum menggunakan ads. Jadi untuk sebelum menggunakan ads ini, interaksinya tuh hanya berkisar pada 30 sampai 67 jangkauan saja. Bisa dilihat di sini paling sedikit bahkan hanya 26 akun yang menjangkau postingan kami. Dan yang paling tinggi itu di angka 67 jangkauan. Dan ini adalah angka yang cukup kecil lah ya untuk sebuah promosi yang dilakukan di sosial media. Lalu ini adalah konten interaksi feed-nya setelah kita melakukan ads periklanan. Dan dengan melakukan ads, kita dapat menjangkau 1000 sampai hampir 2000 views dan 600 sampai 1,3 ribu jangkauan. Nah, ini adalah untuk satu postingan bahkan bisa mencapai 1000,988 tayangan dengan jangkauan 1314 jangkauan. Dan ini adalah kontennya yang lain. Ada reels di sini dan ini ada 3 feeds tadi. Ini bentuk reels ini foto. Nah, ini lebih lengkapnya mungkin. Jadi di postingan ini bisa kita lihat engagement-nya itu ada yang melihat viewers-nya itu bisa sampai 2000 untuk reels ini. Like-nya 32 like, lalu ada 9 komentar dan 11 share. Dan selanjutnya seperti ini juga. Nah, selanjutnya adalah performance demografi.
Nah, jadi interaksi postingannya itu bisa kita lihat dari profil audiensnya. Jadi profil audiens ini bisa kita lihat dari sisi demografi. Jadi di sini untuk gender, hampir 100% audiens atau pengikut didominasi oleh perempuan. Karena memang dalam melakukan ads, targeting audiens di iklan sebelum kita mengiklankan, itu saya memang menargetkan audiens itu untuk perempuan, karena memang untuk produk yang dijual oleh mitra tersebut memang barang yang pastinya diminati oleh perempuan. Lalu lokasinya itu ada 100% berdomisili di Bandar Lampung, karena mitra ini kan melakukan usahanya itu di Bandar Lampung. Jadi saya melakukan targeting, positioning audiensnya itu di Bandar Lampung. Nah, jadi untuk penempatan terbaik ada di angka 58,5%. Jadi interaksi postingan yang paling sering terjadi saat konten muncul di beranda Instagram dari si audiens. Jadi konten kita tuh lebih sering, ternyata konten yang kita buat setelah event ini ternyata paling sering muncul di beranda Instagram mereka. Bukan dari search gitu, tapi dari beranda mereka. Jadi saat mereka lagi scrolling beranda, ternyata itu langsung muncul ikon kita. Nah, ini adalah interaksi postingannya, ada 193 seperti itu. Selanjutnya adalah penyebaran ads. Jadi jumlah yang kami belanjakan untuk iklan ini adalah 18 lembaran ads ini. Yang paling murah itu ada di angka 2.971 untuk satu postingan. Dan yang paling mahal atau paling besar kita spend budget itu di satu postingan di Reels. Jadi bisa mencapai 5.500 dalam satu hari. Dan tulisannya ini ada people most likely to engage. Jadi konten yang kita buat ini bisa dikatakan berhasil karena bisa dilihat orang-orang ini ternyata ingin untuk meng-engage akun kita. Nah, ini adalah isi besar dari tayangan jangkauan interaksi klik tahu Anda juga mengikutinya. Selanjutnya ini adalah penyebaran ads-nya juga. Jadi dari jumlah yang dibelanjakan ada 18.000, dengan hasilnya itu ada di 2.690 jangkauan dengan durasi 1 hari. Bisa kita lihat bahwa CPC atau klik per cost-nya itu mencapai 450 perak aja. Yang berarti untuk membawa satu orang ke profil website kita biasanya biayanya kurang dari Rp1.000, bahkan kurang dari Rp500. Dan untuk CTR-nya ini adalah klik rasio itu mencapai 1,6%. Jadi angka ini membuktikan bahwa iklan kita yang kita buat ini adalah relevan dan juga menarik. Dari 100 kali iklan yang tampil, lebih dari 1 orang mengkliknya. Ini menunjukkan kualitas iklan sudah optimal. Dan ini adalah CPM, cost per mail kita itu ada di 5.654. Dengan biaya yang sangat rendah ini, kita berhasil memaparkan merek kita ke 1.000 orang yang menunjukkan jangkauan kita itu sudah sangat terjangkau. Selanjutnya adalah reach. Jadi kita bisa meng-reach jumlah tayangan itu sampai 12.613. Lalu followersnya itu ada di 38,2% yang melihat, dan followers itu 61,2%. Jadi bisa kita lihat bahwa yang melihat tayangan kita itu paling banyak followers daripada followers kita sendiri. Dan ini adalah engagement-nya, ini adalah insight iklannya. Interaksi bisa mencapai 183 dan klik tautan itu mencapai 40 klik tautan. Selanjutnya ini adalah chat atau pesan bisnis. Bisa dilihat bahwa sudah ada yang memberikan pesan untuk memesan barang ke mitra ini.
Nah, jadi di sini saya yang melakukan pembalasan chat konsumen. Jadi di sini ada konsumen yang ingin request produk apa yang ingin mereka buat, dan jadi saya kasih saran apa yang cocok untuk mereka. Dan ini juga sama. Jadi ini adalah chat yang sudah masuk ke akun ya, yang diharapkan ini tuh bisa berujung ke menjadi pelanggan yang membeli produk. Dan untuk melihat seberapa banyak yang orang yang chat bisnis ini, itu sebenarnya belum bisa kita simpulkan berapa, karena kita tidak bisa melihat seberapa banyak yang chatnya itu masuk, dan bisa dianalisis apakah chat sebanyak ini berapa banyak sih yang akhirnya menjadi konsumen yang membeli produk. Nah, jadi itu saya tidak bisa melihatnya karena saya itu menggunakan ads yang hanya untuk mengunjungi profil, bukan untuk mengirimi pesan. Jadi kalau saya ngambil ads yang mengirim pesan itu nanti bisa terlihat, tapi karena saya mengambil iklan yang hanya untuk melihat profil, untuk nge-reach engage aja, jadi saya tidak bisa melihat seberapa banyak chat atau pesan yang masuk, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan kinerja akun keseluruhan. Jadi, kinerja akun keseluruhan dari tanggal 7 September sampai 2 Oktober, impresi dan jangkauan ini melonjak. Akun berhasil mencapai 12,6 ribu tayangan dan 3,8 ribu jangkauan dalam periode 30 hari dengan peningkatan 100% pada semua metrik utama karena adanya iklan. Kunjungan profilnya itu terdapat 263 kunjungan profil dan 156 interaksi konten. Klik tertinggi terdapat 40 klik tautan yang menunjukkan ketertarikan audiens untuk melanjutkan ke jalur pembelian, misalnya link di bio. Lalu kenaikan kinerja pasca iklan, transaksi konten setelah menggunakan ads melonjak dari kisaran 30 sampai 67 jangkauan menjadi 900 sampai 1.300 jangkauan dan 1.000 sampai 2.000 tayangan views per konten. Nah, jadi ini adalah saran yang bisa saya berikan kepada mitra. Jadi saran dan rekomendasi untuk mitra ini adalah yang pertama, untuk bisa melakukan optimalisasi targeting yang berfokus kepada lokasi dan juga gender. Jadi persentif targeting iklannya itu siapa saja targetnya, lalu sharing iklan di masa depan dengan spesifik, lalu perluas juga target usia yang berpotensial untuk tertarik dan juga membeli produk kita. Lalu yang kedua adalah peningkatan kualitas konten, memaksimalkan CTR yang sudah baik. Jadi fokus pada konten video atau reels yang pendek dan menarik, karena memang untuk konten reels ini lebih banyak viewsnya daripada yang konten feed. Gunakan hook kuat di beranda, lalu perbaiki copywriting juga biar lebih menarik kontennya itu. Yang ketiga, peningkatan konsepsi. Jadikan harga jelas pada konversi link klik. Nah, next. Jadi sekian adalah presentasi yang sudah saya sampaikan. Jadi terima kasih. Jadi ini adalah presentasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.